welcome back to my YouTube channel Suci Maulia. In this video, okay everyone, still on the subject of economics as you see. This time I will explain the material about sampling techniques. Let's check out in this video. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya. Nah, kalau kemarin itu saya membahas tentang konsep dasar statistika ekonomi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang teknik sampling. Ini masih di mata kuliah, masih di ruang lingkup di mata kuliah statistika ekonomi juga. Ya teman-teman, jadi kali ini akan menjelaskan tentang teknik sampling. Population atau penduduk. Nah, pengertian populasi penelitian adalah merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala dan lain-lain, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Nah, populasi itu dapat dilihat dari dua jenis ya. Yang pertama ada populasi finite, yaitu jumlah individu dapat ditentukan. Terus yang kedua ada populasi infinite, yaitu jumlah individu tidak terhingga atau tidak diketahui dengan pasti gitu ya teman-teman. Terus yang ketiga itu ada sampel. Nah, sampel merupakan suatu prosedur pengambilan data di mana hanya sebagian populasi saja yang diambil. Nah, dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi. Nah, alasan menggunakan sampel biasanya itu yang pertama ada kendala sumber daya, atau yang kedua ketepatan. Nah, populasi vs sampel ya, biasanya ada banyak populasi dalam suatu ruangan tuh, ada banyak sekali mahasiswa, tetapi kita hanya mengambil sampel beberapa untuk dikirim ke suatu perlombaan gitu. Atau kan misal kita mempunyai kita mempunyai sayuran, contohnya kita memiliki buah jeruk nih yang sangat banyak, tetapi kita pilih tuh buat buahnya untuk kita jadikan sampel atau untuk kita perjualkan. Pastinya kita memilih yang lebih bagus gitu. Nah, terus ada teknik pengambilan sampel. Nah, teknik pengambilan sampel ini ada beberapa kategori sampling. Terus yang pertama itu ada probability sampling, dan yang kedua ada non probability sampling. Nah, yang pertama itu ada sample random sampling. Nah, probability sampling ini adalah metode sampling yang setiap anggota populasi memiliki peluang sama untuk terpilih sebagai sampel. Nah, yang pertama ada sample random sampling. Teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada teknik anggota yang ada dalam suatu populasi untuk dijadikan sampel. Nah, ini memiliki syarat ya. Yang pertama, anggota populasi tidak memiliki strata atau sehingga relatif homogen. Terus yang kedua adanya kerangka sampel, yaitu merupakan daftar elemen-elemen populasi yang dijadikan dasar untuk pengambilan sampel gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan yaitu ke yang kedua, stratified sampling. Nah, di sini ada contohnya ya, yaitu teknik pengambilan sampel dengan populasi yang memiliki strata atau tingkatan, dan setiap tingkatan memiliki karakteristik sendiri. Karena populasi setiap strata tidak sama, dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua jenis. Nah, metode ini umumnya digunakan jika populasi memiliki tingkatan atau karakteristik yang berbeda-beda. Dalam contoh, populasi dibagi berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu SD, SMA, SMP,
SMA maupun sarjana. Agar adil, jumlah sampel yang diambil dari setiap tingkatan harus sebanding dengan jumlah anggota di tingkatan tersebut. Nah, kita masuk ke contohnya. Yang pertama itu ada A proporsional. Nah, jumlah sampel yang diambil dari setiap strata disebanding, nanti aku taruh di sini fotonya, sesuai dengan proporsi ukurannya. Contohnya, perhitungan untuk menentukan jumlah sampel yang diambil dari masing-masing strata atau tingkatan jika diketahui jumlah sampel yang dimiliki adalah 120 orang. Ya, jumlah sampel 120 orang, 230 ini dibagi dikali 0,1 yaitu jadi menghasilkan 23 orang. Nah, ukuran sampelnya yaitu 120 orang. Nah, proporsi sampel untuk setiap stratanya berapa? Yaitu 120 dibagi 1200, yaitu dapatlah 0,1. Jadi setiap jumlah sampel dari setiap strata dikalikan dengan proporsi sampel. Nah, 120 dibagi 1200 tadi kan 0,1 ya. Artinya dari setiap tingkatan akan diambil 10% sebagai sampel. Nah, terus dari mana 19,2 ini gitu kan ya. Maka 19,2 ini pada kolom akhir sampel dalam populasi menunjukkan presentasi kontribusi jumlah anggota strata tersebut terhadap total populasi. Jadi untuk tingkat SD perhitungannya adalah jumlah anggota strata dibagi sama total seluruh populasi ini ya, dan dikali 100%. Tuh. Jadi presentasinya 230 per 1200 dikali 100%. Nah, presentasinya 0, sekian dikali 100% yaitu menghasilkan 19,2%, dan selebihnya juga sama. Jadi angka 19,2% dan seterusnya didapat dari pembagian jumlah anggota SD 230 nih. Kalau misalkan kalian mau hitungnya 270, ya 270 dibagi dengan totalnya 1200 lalu dikalikan dengan 100%, kemudian dikalikan dan dibulatkan itu ya teman-teman. Nah, terus disproporsionalnya bagaimana? Jumlah sampel yang diambil dari setiap strata jumlahnya sama tidak sebanding dengan jumlah populasi dengan proporsi sampel di setiap strata. Contohnya perhitungan, sebentar ya teman-teman, ini slide-nya kemana ini kok tiba-tiba. Nah, contohnya perhitungan untuk menentukan jumlah sampel yang diambil dari masing-masing strata jika diketahui jumlah sampel yang diambil 120 orang, ditetapkan setiap strata jumlah yang sampel diambil dari setiap strata yaitu 30 orang. Nah, jadi jumlah sampel disinilah letak sifat disproporsionalnya. Meskipun jumlah penduduk di tiap jenjang berbeda, jumlah sampel yang diambil tetap sama, yaitu 30 orang per strata. Jadi kesimpulannya, mengapa disebut tidak proporsional? Karena jika menggunakan cara proporsional, kelompok sarjana seharusnya menyumbang di sini ya, menyumbang sampel sampel lebih banyak daripada kelompok SD, benar ya, yaitu 400. Nah, dalam contoh ini semua kelompok dianggap sama rata masing-masing 30 orang sehingga total sampel menjadi 120 orang. Nah, teknik ini biasanya digunakan jika ada strata yang jumlah anggotanya terlalu sedikit sehingga jika diambil secara proporsional jumlahnya tidak akan mencukupi untuk mewakili kelompok tersebut, gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada cluster sampling. Teknik pengambilan sampling digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Metode ini di mana populasi dibagi berdasarkan area atau cluster. Lalu beberapa cluster dipilih sebagai sampel dari cluster tersebut, bisa diambil seluruhnya atau sebagian untuk dijadikan sampel. Nah, anggota populasi di setiap klaster tidak perlu homogen. Contohnya, penarikan sampel pengguna telepon seluler di DKI Jakarta dengan tujuan untuk mengetahui merek telepon
seluler apa yang paling disukai. Misalnya jumlah sampel ditentukan oleh 200 orang. Nah, Jakarta Utara 10%, Jakarta Timur 20%, Jakarta Pusat 25%, Jakarta Selatan 30%, dan Jakarta Barat 15%. Oke, selanjutnya kita ke sistematik sampling. Pemilihan sampel sistematik mirip dengan sampel acak. Yang menjadi perbedaannya adalah cara pemilihan elemen untuk menjadi sampel. Dalam pemilihan sistematis, seluruh elemen yang ada pada pemilihan sampel diberi nomor urut. Nah, jika N adalah jumlah populasi, maka N adalah jumlah sampel. Nah, selanjutnya membagi anggota populasi menjadi K kelompok di mana dengan ketentuan K harus lebih kecil atau sama dengan N. Contohnya, dari 90 orang karyawan, ingin diambil 30 orang karyawan sebagai sampel. Maka K-nya 90 dibagi 30, berarti 3 yang berarti ada 3 kelompok gitu ya. Kemudian memberikan nomor urut secara acak kepada 90 karyawan dari 1, 2, 3 sampai 90 gitu. Selanjutnya ke non-probability sampling. Metode sampling yang dimana setiap unsur dalam populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Yang pertama ada convenience sampling atau accidental sampling. Teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan saja. Nah, anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden untuk dijadikan sampel, atau peneliti memilih orang-orang yang terdekat saja. Terus yang kedua ada pure positive sampling atau teknik pengambilan sampel di mana responden yang dijadikan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Terus yang ketiga ada adjustment sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Yang keempat ada kuota sampling, teknik pengambilan sampel dengan menentukan kuota terlebih dahulu nih pada masing-masing kelompok. Sebelum kuota terpenuhi, maka penelitian belum dianggap selesai. Terus yang ketiga ada sampling jenuh. Teknik pengambilan sampel ini apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan jika jumlah populasi lebih kecil. Terus yang keenam ada snowball sampling. Teknik pengambilan sampel yang dimana mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar, ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama akan membesar gitu ya teman-teman. Terus ada namanya teknik menentukan ukuran sampel. Itu ada 2, ada teknik Slovin dan pendekatan Isaac-Michel atau jumlah populasi tidak diketahui. Nah, contoh kasus menggunakan rumus Slovin nanti aku kasih tahu di sini ya. Di mana namanya di sini soalnya. Itu ada contoh, kita akan meneliti pengaruh upah terhadap semangat kerja pada karyawan PT Mencari Cinta Sejati. Dalam PT tersebut terdapat 130 karyawan dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 5%. Berapa jumlah sampel minimal yang harus diambil itu? Nah, tadi rumusnya apa? N sama dengan sampel sama dengan populasi dibagi dengan perkiraan tingkat kesalahan. Nah, jadi sampelnya itu berapa tadi? 130 ya. Lalu populasinya dibagi oleh populasinya tadi 1 ya, 1 ditambah 130, lalu 50% tadi dijadikan desimal, sampelnya dijadikan desimal yaitu 0,05 pangkat 2. Nah, ditambah lalu menghasilkanlah 98,11 gitu teman-teman. Terus yang kedua ada penggunaan rumus populasi tidak diketahui. Nah, seorang mahasiswa akan meneliti tingkat kepuasan terhadap pelayanan bus Transjakarta. Populasi proporsi masyarakat menggunakan bus 03 dengan tingkat signifikannya 90%, dan margin errornya 10%, dan
Nah, lalu tentukanlah berapa jumlah yang harus dikirim. Kalian bisa lihat dulu contohnya. Nah, tentukan berapa jumlah sampel yang harus diambil. Nah, tadi itu kita A-nya itu ada 1 dikurang 0,9 yaitu menghasilkan 0,1. Terus ada per 2-nya ada 0,1. A-nya tadi ketemu ya 0,1, lalu dibagi menjadi 2 jadi 0,05. Nah, lalu berapa tingkat kepercayaannya gitu kan? Tingkat kepercayaannya 1,00,5 atau 0,95 didapat dari distribusi normal yaitu 1,64. Nah, jadi proporsi populasinya adalah 0,3, sedangkan Q-nya adalah 1 dikurang 0,3 itu menghasilkan 0,7, sehingga margin of error-nya yaitu 0,1. Nah, ini bisa dilihat ya dalam rumus ya. Jadi menghasilkan sampelnya yaitu 56,8 atau bisa kita bulatkan menjadi 57 orang gitu ya teman-teman ya. Okay friends, this just a little explains about economy statistic, namely sampling technique quiz. Hope is usable and can be learned. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.